Ganjar singgung Prabowo soal HAM di debat Capres pertama. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Isu penculikan aktivis 98 kembali mencuat saat pemilu. Prabowo Subianto juga kembali dikaitkan dengan tragedi 98. Sebab penculikan dan penghilangan paksa aktivis 98 diduga dilakukan oleh tim khusus yang disebut Tim Mawar. Isinya terdiri dari para personel Kopassus. Komandan Jenderal Kopassus saat itu adalah Letjen Prabowo Subianto. Setidaknya 24 orang telah diculik dan dihilangkan secara paksa pada periode 97 hingga 98. Mereka adalah aktivis yang berjuang di masa pemerintahan Orde Baru. Jadi kami itu tinggal di rumah susun Klender. Mugianto, Nesar Patria, Aan Rusdianto, Andi Arif, ada kawan yang lain. Ya kan, safe house kita menyebutnya, safe house kami di rumah susun Klender. Hari Jumat itu saya beraktivitas di luar. Sore habis Jumatan itu saya berada di Menteng ketemu dengan teman-teman aktivis dari Australia. Kira-kira jam 5 aku sendirian itu. Aku pulang, jadi aku jalan di Ponorogo itu. Di situ ada telepon umum. Aku telepon ke rumah di rumah susun Klender itu. Terus yang jawab Nesar, ya kan? Aku bilang ke Nesar, "Nes, aku mau pulang. Kamu nggak usah beli makan, nggak usah cari makan. Aku bawa kau ke bento." Oh ya, ditunggulah. Udah aku pulang naik ke Jatinegara nyambung ke Klender. Naik angkot itu. Sampai itu kan sudah malam ya, mungkin jam 7 aku sampai ke Klender itu. Di situ kontrakan kami itu di lantai 2. Untuk ke lantai 2 itu pakai tangga. Langsung ke pintu kontrakan itu. Aku ketok berkali-kali, "Mas, buka pintu." Nggak ada orang. Ya udah. Habis itu aku cari-cari, ya udah kemudian aku buka. Setelah aku buka, ini kok berantakan. Banyak orang, ada tentara, ya kan, ada preman-preman, ada satu bapak tua, ketahui dia Pak RT di situ. Tentara ini berarti dia berseragam. Seragam. Ada yang berseragam, ada yang tentara. preman. Iya, enggak kayaknya. Enggak ya? Enggak ada seragam polisi kayaknya. Aku langsung pucet itu udah mati aku itu. Udah mati. Kalau ditangkap itu kan pasti zaman-zaman kayak begitu kan, enggak tahu. Aku langsung dibawa, digelandang, di bawah sudah ada mobil. Aku dinaikkan mobil itu juga aku nggak ingat. Aku dengan pikiranku sudah di kematian itu. Kendaraan jalan berhenti kemudian di pos tentara. Itu kayaknya di Koramil Durensawit. Nah di Koramil itu saya disuruh duduk. Di situ saya diinterogasi. 2 orang tentara menginterogasi saya. Ketika sedang diinterogasi, ada orang yang datang duduk di sebelah saya. Di sana saya lihat ada 2 orang yang berteriak-teriak ke polisi militer yang membawa kami. "Cepat turunkan mereka. Kalian menghormati saya nggak? Cepat turunkan." Berkali-kali, sampai 5 kali mungkin. Dibentak-bentak, diteriakin kayak begitu, sampai akhirnya kemudian kami diturunkan. Ya, tapi saudaranya Jaka ya itu asumsinya. Asumsinya kira-kira begitu. Aku dipindahkan ke mobil di belakang, mungkin mobil Kijang begitu. Bisa sama Jaka. Aku habis itu Jaka nggak tahu ada di mana. Mataku udah ditutup. Ditanya, namamu Mugianto kan? Iya Pak, kita nggak pernah salah kalau nangkap orang. Nyampe sudah mobil berhenti,
aku diturunkan, turun 2 langkah, 3 langkah gitu. Aku sudah mendengar suara air mengalir, gemericik, terus angin kenceng berembus. Sehingga bayanganku ini di sungai, di sawah. Iya. Aku kayaknya mau dibunuh di sawah. Pikiranku kayak gitu dah. Terus ada suara cambuk. Tanya kan, kamu tinggal sama siapa di situ? Sendirian, Pak. Kamu bohong, kita tahu kamu tinggal sama siapa saja. Udah dihajar itu aku. Hajar, dipukul, bilang enggak, hancur lah. Jatuh, dipilihin lagi, tanya lagi. Coba. Ya, tapi kan manusia kan ada batas ini ya, terhadap penyiksaan itu. Ya udah, kita sebutkan nama. Nama yang aku sebut ya nama Nesar. Tapi kan nama aliasnya itu kan Tony, Pak. Aduh. Sudah aku dihajar kan. Habis itu aku disuruh buka celana, buka baju, cuma pakai celana dalam. Suruh duduk. Rupanya itu semacam velvet itu. Tempat itu tentara. Jadi di situ kakiku diikat, tangan diikat, mata ditutup, pakai celana dalam. Kemudian suara sirine mulai berbunyi. Nah, disitulah ada suara cambuk tadi. Ada suara orang menjerit di situ. Di sebelah saya, mungkin jaraknya 5 meter. di situ aku baru ngerti, ya ampun, ternyata Nesar ada di sini. Kita cari lah ke mana polsek, polres, kemudian rumah sakit nggak ada. Nah, baru setelah begitu baru saya ingat dulu sebelum kira-kira sebulan yang lalu itu saya pernah pulang kan kerja di Cikini Raya. Saya pulang, saya kebetulan bawa mobil dan mobil ini pernah sering dipakai dia sendiri ya Pak. Jadi waktu saya pulang kok saya seperti diikutin orang gitu. Baru saya ingat setelah dia hilang itu, oh jangan-jangan dia itu memang diintai gitu. Jadi memang sudah menjadi target. Ya, Wiji Tukul diculik karena dia dianggap sebagai ikon perlawanan Orde Baru ya. Puisi-puisinya sangat menggerakkan, bahkan sampai sekarang dia terlibat di dalam pengorganisasian petani, pengorganisasian buruh, bahkan pada Desember 95 pada waktu demo buruh dia ditangkap, dia ditendang dengan sepatu tentara di matanya sampai matanya luka-luka secara permanen, dan karena dia bergabung dengan Partai Rakyat Demokratik itu yang menyebabkan dia menjadi bagian dari orang yang harus diincar, orang yang harus dihilangkan di masa Orde Baru. Saya ketemu muka langsung itu 97 bulan Oktober ya, tapi komunikasi via telepon itu ke sekitar bulan Januari atau awal Februari 98. Jadi setelah begitu terus kami menuntut untuk melakukan pencarian, tapi kan polisi kan waktu itu kan tidak ada yang jadi Komdam yang memproses kami, Komdam, karena tentara yang waktu itu turun ke lapangan kan tentara, polisi kan nggak ada. Namun kini keadaan berbalik. Sejumlah korban penculikan dan aktivis 98 justru memihak pada Prabowo. Di antaranya Budiman Sujatmiko yang kini menjadi anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, almarhum Desmond Junaidi, almarhum Haryanto Taslam, dan Pius Lustri Lanang yang memutuskan untuk bergabung dengan Partai Gerindra, partai yang diketuai Prabowo. Ya, di dalam kontestasi politik semua orang pasti akan memberikan janji-janji yang terbaik ya. Bagi kita akan tuntut itu, kita akan tagih itu misalnya dengan kontrak politik, dengan
komitmennya, seperti itu.